Right So hand itchy, what is the element? Itchy is a roughness. Rough, Itchy, roughness, rush, roughness. Oh, yeah. okay. And then how about, let's say if we fall down, we knock our foot, for example, we feel pain. What is the characteristic? Pain. Yeah, if we fall down and we knock our foot, for example, or our hand, for example. Touching. We knock, yeah, we fall down. Fall down. Yeah. So what is the characteristic if we feel pain? Touching at the time you can see the hardness. Hardness touching the floor. Touching at the time you are hardness. And after that, if we feel pain, at the time hot, this area hot, a little bit hot, warm, not cooling at this area because the pain. oh, okay. Yeah. All right. Yeah. Thank you, Sir. Ya, jadi pertanyaannya tadi kalau apa tadi ya, kesemutan ya? Bukan, gatal. Gatal itu karakteristiknya kasar ya. Gatal, kesemutan itu kasar. Kalau kita misalnya kita tangannya terjatuh kemudian membentur sesuatu, kemudian terasa sakit, itu karakteristiknya apa? Jadi kata saya itu kalau membentur sesuatu yang keras ya itu karakteristik keras, setelah itu kan terasa sakit, berarti nanti di daerah itu akan terasa panas ya, bukan terasa sejuk. Itu ada karakteristik dari panas gitu. Really because the fall down, you touching the floor at the time. This area cell is moving. Cell muscle are moving at the time. Portion also clear. Yeah. Jadi pada saat kita terjatuh itu ya, karena anggota tubuh kita itu yang menyentuh tanah, menyentuh lantai, itu sebenarnya ada sel-sel di tubuh kita itu bergerak gitu, karena ketekan ya. Jadi sebenarnya itu ada tekanan juga, ada dorongan maksudnya, ada mendorongnya juga. Portion clear dan harness also clear. Portion harness heat. Jadi kalau sudah terasa mendorong itu jelas, biasanya keras itu juga jelas. Jadi sudah ada mendorong, ada keras juga. Because your mind always reach this area. Because they are non normal at the time. Yeah, non normal at the time. Your mind reach this sensation. Ya, karena sensasi itu, jadi batin kita itu selalu memperhatikan tempat itu, yang sakit itu ya, karena daerah itu sedang tidak normal. Ya. Yeah. For example. Yeah. You can see. Yeah. So if we have wisdom and we can quickly discern that the itchy part is the roughness characteristic, so we can avoid akusala actually. No. At the time you pay attention the smoothness. Rush, itchy, right? Roughness, yeah. At the pay attention this area smooth. Smooth at the time applied by the wine. Yeah. At the time this rushness, itchy disappear. Oh, okay. Yeah. But I mean that if we have the quiet wisdom, we can quickly discern this itchy is roughness characteristic. This akusala. We can avoid akusala, I mean, because we can discern that actually this is only the roughness characteristic. Yeah. Very good habit. Yeah. Always pay attention the yoniso manasika. Yeah. Okay. Thank you, Sayadaw. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan ya, sesuatu yang tidak menyenangkan seperti gatal gitu yang terasa di kita. Kalau kita punya kebijaksanaan ya, kebijaksanaan bisa merenungkan ini adalah karakteristik dari kasar gitu. Maka itu jadi kusala. Itu adalah kalau bisa seperti itu jadi kebiasaan yang bagus ya. Kebiasaan yoniso manasikara, perhatian bijaksana. Artinya kita tidak timbul akusala terhadap rasa gatal ini, malah jadi kusala itu. Yeah, husband beaten to the wife. Husband sometimes beaten to the wife, right? That's the language characteristic. Pay attention. Ya, jadi kalau suami mukul istri ya, istri merasa sakit, pada saat itu istri merenungkan ini karakter siapa yang muncul gitu. Sure the hardness. No. Jadi pada saat itu pasti ada keras ya, pasti ada keras itu sangat jelas gitu. And heat also because heated. The body is heated because the beaten, right? And all the portion also very clear. So portion, harness, and heat are very clear this area.
Ya, biasanya kalau rasa sakit karena kena pukulan itu ya, yang jelas itu adalah keras, kemudian mendorong, kemudian panas gitu. Tiga ini sangat jelas biasanya. So I thought like just now, yeah, even though I was bitten by mosquito, I already tried to discern this is characteristic, but I still don't know which characteristic. But still very disturbing my meditation. So how to overcome this if next time I experience the same? Yeah, at the times pay attention smoothness. Oh, okay. Yeah, okay. smoothness. Alright. Ya, jadi kalau kita digigit itu kan kita tahu kan itu karakteristiknya kasar. Untuk bisa mengurangi itu supaya jadi nyaman ya, kita cari lawannya. Lawan dari kasar adalah halus. Jadi kita bisa menggunakan minyak gitu ya. Kita olesi minyak, kita jadi halus, kita perhatikan halus gitu. Nanti gatalnya hilang. Yeah, my minyak. My minyak. Nah, ya. Diminyaki dengan batin kata saya tahu. Minyak batin ya. Yeah. Sometimes at the young time we use the saliva. Yeah, this saliva is medicine in the young time. Ya, kalau masih muda kita pakai ludah aja ya. Saliva. Pakai ludah terus digosok-gosok sembuh. Yeah. Have you tried before? You are young time? I think yes, yeah, young time I have Saliva. yeah. Ada yang pernah coba nggak? Saya tanya pakai ludah gitu. Luka, ya. Sometimes like a wound. Oh, yeah, well, Small wound using the saliva. Saliva got medicine. Yeah. Okay, saya tahu. Thank you, saya tahu. Thank you, Bang. Oke, ada yang mau tanya lagi? So trying the four element, we have the rules. These rules are 10 rules, but I not yet explain these 10 rules. No. So in the file already I added. No. So share the everybody. No, to concentrate the four element. After finding the four element, we have concentrate using the four element to get the more concentration. And then we have to follow the 9, the 10, the regulation. No. Jadi kata Sedel ya, untuk melatih meditasi 4 unsur ini. Jadi setelah Anda tahu cara melihat 12 karakteristik ini, setelah Anda tahu caranya melihat itu, Anda kan mau membentuk konsentrasi, mau mulai membangun konsentrasi ya. Jadi pada saat Anda membangun konsentrasi itu ada 10 aturan yang harus diikuti. Aturan itu sudah ada di file yang diberikan oleh Sedel, nanti akan dibagikan oleh panitia ya. Jadi pada saat Anda berusaha untuk melakukan putaran itu, 4 unsur itu harus mengikuti 10 aturan itu. So number 1 is Anupoba. Anupoba is follow according to a sequence in the book. No, Patwi, Avo, Tejo, Vayo. Patwi is a characteristic like that. Follow this sequence. Aturan yang pertama adalah Anupuba. Anupuba itu artinya mengikuti aturan sesuai dengan yang diinstruksikan di buku. Instruksi di buku itu adalah mulai dari unsur tanah dulu, tanah, air, api, angin. Ya. Yeah. So this is a sequence, Anupoba atau Pali called Anupoba. No? Ya, jadi harus sesuai dengan urutannya. Urutannya itu dalam bahasa Pali disebut Anupuba. Nah, because not yet writing in the book, no. So in the book we are not yet writing this 10 the rules, no. But in the file already have. Ya, 10 aturan itu belum ada di buku ini, tapi di filenya apa? Ya, Jody he was share, no. Di file panitia dia punya gitu. So number 1 is a sequence. Number 2 is not too fast, not too slow. This 2 and 3. Yang pertama itu sesuai dengan urutan yang diajarin oleh Buddha ya. Yang kedua tidak terlalu cepat. Yang ketiga tidak terlalu lambat. Yeah. So not too fast, not too slow. It's slow, we cannot reach our goal. Too fast, although sometimes not clear because they're not too slow, not too fast. Jadi ya, jadi tidak terlalu lambat. Karena kalau terlalu lambat nanti nggak selesai gitu ya, karena kelamaan gitu. Tapi kalau terlalu cepat nanti tidak jelas kelihatannya.
So number 4 is a Pinyati Samadhi Kamanato. No, go beyond the concept. But if you are Newton, Tana Aya Api Angi, but you pay attention the characteristic only, not the name, not the Pinyati. Pay attention the characteristic. Ya, yang keempat itu adalah dia harus melampaui konsep ya, harus melampaui konsep artinya pada saat Anda mengucap dalam batin tanah, air, api, angin, Anda bukan hanya mengucap nih tanah, air, api, angin, tapi Anda harus memperhatikan karakteristik dari tanah, unsur tanah itu. Anda perhatikan karakteristiknya itu, baru Anda ngomong dalam batin ini tanah. Anda sudah melihat karakteristik air, baru air, api, angin gitu ya. So this is a Anupatana Mujanato. Discarding what is unclear. So when you pay attention the overlook, the overlook meaning is that at the time you are very skillful in the track characteristic, 1 minute 3 round. At the time we have to change the overlook, overview. At the time no need to move one part to one part. No, using our wisdom, we have to overlook the whole body. At the time, we have to concentrate at the time. Tana aya be angin like that. No need to move one part to one part. Overview the whole body at the time. No, at the time some characteristics are not clear. At the time ignore. No? Sometimes maybe hardness only clear, softness not clear like that. At the time, if not clear, no need to fight again. At the time we call this a concentration time. If we find at the time concentration drop. Nah, selanjutnya itu melewati dulu yang belum jelas gitu ya. Yang belum jelas itu di skip dulu. Artinya ya kalau sudah di tahapan kita sedang membentuk konsentrasi, artinya Anda sudah mampu melihat 12 karakteristik itu. Nah, setelah Anda bisa melihat 12 karakteristik itu, Anda harus untuk membangun konsentrasi, kita melihat tubuh ini itu bukan melihat 12 karakteristik itu bukan perbagian tubuh lagi, tapi kita berusaha melihat satu tubuh gitu. Satu tubuh seolah-olah kita melihat dari atas gitu ya. Melihat satu tubuh langsung satu karakteristik aja, satu unsur aja gitu. 4 unsur itu bergantian maksudnya ya. Diputar 4 unsur itu. Jadi di sini itu maksudnya kalau yang belum jelas dilewatin dulu. Misalnya pada saat Anda melihat unsur tanah, ada sebagian karakteristik itu yang tidak jelas, dilewatin dulu nggak apa-apa. Yang penting unsur tanah yang lain itu ada gitu. Misalnya pada saat Anda melihat keras, Anda tidak jelas melihat halusnya ya. Lunak itu tidak jelas, nggak apa-apa dilewatin dulu. Karena ini tahapan Anda sedang membentuk konsentrasi. Jadi kalau Anda pada saat itu berusaha mencari lunak itu ya, nanti konsentrasi Anda akan turun. Okay, I will say again. So there are 10 rules to follow for 4-element meditation. No? So number 1 is Anupobato. Follow the sequence. Patwi, Abo, Tijo, Wayo. This is number 1. Jadi saya ulang lagi ya, ada 10 aturan yang harus diikuti pada saat Anda mengembangkan konsentrasi, melatih meditasi 4 unsur. Yang pertama itu Anupubato, yang artinya harus mengikuti aturan yang urutan ya, urutan sesuai dengan yang diajarkan, yaitu mulai dari unsur tanah, air, api, angin. So number 2, not too fast, nati sigato, no need to too fast. So if you descend the 4 element too far, you will not see characteristic clearly. Nah, yang kedua itu tidak dilihat terlalu cepat ya. Artinya kalau Anda melihatnya terlalu cepat, nanti karakteristiknya itu tidak terlalu jelas gitu. So number 3 is not too slow, nati sanikato. If you descend the 4 element too slowly, you will not reach the end. Aturan yang ketiga itu tidak terlalu lambat. Jadi kalau Anda mencermati karakteristiknya itu terlalu lambat, nanti nggak akan selesai-selesai gitu. So number 4 is warding off the distraction. Vikepa kadi bahanato. No, you should keep the mind with only the object or the meditation. This the characteristic of 4 elements. No, not let it wander.
not let it wander in mind. No. Terus yang keempat itu batin Anda harus selalu memperhatikan karakteristik dari unsur-unsur itu ya. Jadi tidak membiarkan pikiran itu mengembara. So number 5 is a Penyati Samati Kamanado. Go beyond the concepts. You should not just mentally note at water, fire, wind, but be aware that actual reality, characteristic, harness, rashness, heaviness, softness, smoothness, lightness, flowing, cohesion, heat, coolness, supporting, and pushing. Nah, yang selanjutnya itu melampaui konsepnya. Jadi Anda bukan hanya mengucap dalam batin tanah, air, api, angin gitu. Hanya tahu konsep tanah, air, api, angin, bukan seperti itu. Tapi dalam batin Anda harus benar-benar memahami, punya pengertian ya, pengetahuan tentang karakteristik dari misalnya dari keras, kasar, kemudian berat, lunak, halus, ringan, kemudian dari yang mengalir dan merekat, kemudian panas, dingin, dan menopang dan mendorong. Jadi semua itu harus benar-benar terlihat karakteristiknya itu, baru Anda sebut unsurnya gitu dalam batin. So next rule is Anupatthana Mujanato, discarding what is unclear. Once you can discern all 12 characteristics, you may temporarily leave out characteristics that are unclear. But not if it leads to pay or tension because the an imbalance in the element. You need also to keep at least one characteristic, no, for each of the 4 elements. So sometimes during the overload, no, overview the whole body, then some characteristics not clear. No? And then you should not find, you should ignore. So maybe one element, at least one characteristic clear enough. No, for Patui Tana element, only the harness, no? And also the arbor, flowing, tejas, heat, and wire, the supporting. So harness, flowing, heat, supporting this form, at least should be clear. No? Dan selanjutnya itu melewati yang belum jelas gitu ya. Maksudnya itu kalau pada saat Anda melihat langsung ke seluruh tubuh ya, langsung ke satu badan ini, di tahapan itu kalau ada karakteristik yang tidak jelas, boleh dilewatin dulu. Misalnya, tapi minimal satu unsur itu satu karakteristik harus jelas minimal. Kan ada 4 unsur yang mau dilihat loh, yang diputarkan 4 unsur. Berarti minimal ada 4 karakteristik yang harus jelas. Jadi unsur tanah ini minimal satu unsur yang jelas itu adalah yang keras gitu. Jadi pada saat Anda melihat satu badan ini keras, Anda sebut dalam batin tanah gitu. Untuk unsur air itu adalah mengalir gitu ya. Anda lihat satu badan ini mengalir, air gitu. Kemudian setelah itu panas, api. Kemudian setelah itu kan menopang ya. Menopang berarti unsur angin gitu. Minimal satu karakteristik ya. Tapi ini nggak boleh dilewati kalau tubuh Anda itu terasa tidak nyaman atau unsurnya itu tidak seimbang. Itu tidak boleh dilewati. Okay, next rule is pay attention to the lakkhana, discerning the characteristic, more emphasize characteristic. No? But sometimes not clear, at the time the function also can pay attention. So because this in the wind element, characteristic is a supporting. Well, function is a portion. But we pay attention to the portion also. So function is the more easy at the time, function. So wind element, characteristic is supporting only. Portion is we call function. No, function. Portion is a function. Supporting is a characteristic. No? So, but we also can pay attention to the function also. No? Ya, jadi yang selanjutnya itu Anda bisa memperhatikan Anda bisa memperhatikan ciri. Tapi kalau dari cirinya itu, kita kan sekarang kan berusaha memperhatikan karakteristik ya. Karakteristiknya adalah ciri. Jadi kalau ciri-ciri atau karakteristik itu belum jelas, kita boleh memperhatikan fungsinya. Jadi misalkan dari unsur angin. Unsur angin itu sebenarnya cirinya itu adalah menopang. Tapi kalau kita tidak bisa melihat menopang, kita bisa melihat fungsinya. Fungsinya itu mendorong gitu. So at this point, no, yogi will see only element and not see them as a person or as a self.
Jadi sebenarnya nanti meditator akan melihat tubuh mereka itu hanya berupa unsur aja, bukan sebagai diri gitu. So you also 4 element, other also 4 element only. Ya. Jadi tubuh Anda hanya terdiri dari 4 unsur dan tubuh orang lain juga hanya terdiri dari 4 unsur aja. No priya, no vanita, no husband, no wife. Ya, tidak ada pria, tidak ada wanita, tidak ada suami dan tidak ada istri. And also another 3 is the subcommittee further recommend that you develop your concentration according to the 3 sutta. No, the 3 sutta is that we mentioned in the fine. No, Adiceta, no, Siti Bhawa, and Bojinga Sutta. 3 sutta have to learn. Nah, sisa yang 3 lagi aturannya itu dari kitab sub penjelas makna ya. Dia menyarankan supaya kita mempelajari 3 sutta ya. 3 sutta itu ada juga ditulis dalam file itu. Adicita. Yang pertama adalah Sutta Adicita. Yang kedua Siti Bhawa. Siti Bhawa, Sutta Siti Bhawa. Yang ketiga Bojjhanga. Yang ketiga Sutta Bojjhanga. 3 sutta ini dipelajari. So these 3 sutta helping how to balance your faculty, how to balance. No? Sometimes your mind are very active, at that time have to balance like that. Sometimes your mind is very depression, how to improve your mind like that. They explain. Ya, jadi sebenarnya 3 sutta ini intinya adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan kelima daya indera kita ya, lima indera kita itu, ya 5 faculty itu kita bisa seimbangkan. So tomorrow I will explain the 3 sutta. No, come back again tomorrow. Besok saya akan menjelaskan 3 sutta ini. Jadi besok datang lagi untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjutnya. Okay, may you all attain Nibbana quickly. Ya, sadhu, sadhu, sadhu.